Meninjau proses pembuatan kompos. Proses memilah sampah TPS 3R, pembudidayaan mago, dan lainnya. Di TPS 3R, Mustika, Ikhlas, Perumahan, Mustika, Kecamatan Tiga Raksa, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Di sini kita lihat bareng-bareng ya Bapak Ibu ya. Kita di sini mengelola sampah sebanyak 4.300 rumah, yang mana perumahan di sini sebenarnya ada 4.800 rumah. Nah, jadi sampah kita ambil dari warga, masuk ke sini, kemudian dipilah menjadi 4 bagian. Sampah organik yang bisa kita lihat, sampah organiknya, yang di karung-karung itu sampah non-organik. Kemudian yang sudah ke belakang itu sampah residu. Ada lagi satu sampah B3, tapi hanya 0,sekian%, sangat kecil sekali di sini. Nah, jadi kita perlu proses di sini ya. Pekerja kita ada 10 orang. Nah, 10 orang, 5 orang keluar. Ya. Jadi 5 orang ngambil dari luar dengan menggunakan mobil pick up 1. Pick up itu 3 orang, motor VR-nya masing-masing 1. Jadi VR-nya ada 2, pick up 1. Jadi 5 orang ngambil dari luar, 5 orang memilah di dalam. Tetapi setelah pengambilan dari luar selesai, jadi yang dari luar pun ikut membantu pemilahan di dalam seperti ini. Kalau bank sampah kan yang seperti ini ya, ibu-ibu, bapak-bapak ya. Nah, ini yang masuk ke bank sampah ini seperti ini. Jadi kalau di TPS 3R, semua sampah itu masuk ke sini. Jadi baik ada organik, non-organik, residu, dan B3. Nah, ini ternyata untuk pengolahan sampah organik ada triple. Ini harusnya ini kan ke atas ya, karetnya kenapa ke bawah ini? Coba nyalain lagi coba. Pas ada tamu kok malah ini ke bawah. Nah, ini kebalik ya, harusnya ini ke atas. Dan bagaimana kita mau proses? Baik, cukup dimatiin mesinnya. Jadi sampah organik ini seharusnya naik ke atas, dicacah menjadi halus. Setelah halus, dibagi menjadi 2. Buat pakan maggot itu di kandang belakang, ya. Buat pakan maggot di kandang belakang, dan untuk pupuk kompos. Nah, jadi pupuk kompos ini ditaruh di bak bata berongga. Nah, di bak bata berongga, di bawahnya itu ada serapan untuk pipa, yang mana ngalir air dari pupuk organik ini kita tampung ya, kita tampung itu menjadi pupuk cair juga. Warnanya hijau berubah kekuningan, berubah menjadi hitam. Nah, itu tadi kita bisa lihat bareng-bareng di belakang ya. Jadi yang mana sampah organik kita kelola dari pupuk kompos, pupuk cair, pakan maggot. Pakan maggot setelah maggotnya dewasa kita gunakan untuk pakan ayam dan lele di kandang sebelahnya. Nah, jadi di sini nih pekerja kita ada nilai rupiah tambahan ya Pak ya. Jadi untuk rombongan itu kita jual setiap hari Jumat, seminggu sekali. Nah, kita hari Jumat untuk pupuk kompos cair dan maggot itu mah bisa ini ya, bisa tiap hari. Kadang ada yang eceran, kadang ada yang borongan. Nah, jadi untuk kita di sini ada pembakaran juga, tapi pembakaran yang ada di sini ini benar-benar kita sudah pilah. Jadi tidak ada yang mengandung karbon kita nggak bakar, karena khawatir mengganggu masyarakat sekitar. Jadi di sini alhamdulillah tidak pernah dikomplain karena asapnya sudah bersih. Kalau yang di belakang ini mesin pembakaran juga,
Cuma izin ini pakai solar dan listrik. Jadi solarnya lagi nggak bisa, izin nggak bisa kita operasionalkan. Nah kalau yang ini hanya menggunakan bantuan kayu saja. Setelah kayu nyala, udah sampahnya tinggal masuk saja. Nah ini rencananya ini cerobongnya akan dimodifikasi, digeser ke belakang. Rencananya seperti itu. Nah jadi untuk insinerator, izin tadi yang Ibu Kabid sampaikan ya Bu ya, ini dari kementerian masih masih belum 100% ya Bu ya. Nah, saya sampaikan di sini ada mesin juga baru datang di bulan puasa kemarin. Izin Bu, saya juga di samping di Mustika mengelola di perumahan Suparna Sutra yang di Kedaton Pasar Kemis. Jadi baru datang puasa, sekarang lagi running, ada mesin skrebernya. Yang mana asapnya itu dipindah ke tabung sebelah, jadi nggak langsung ke atas. Asapnya dari tabung sebelah ke geser ke sebelah, ditembak pakai air. Selanjutnya butiran asap masuk ke kolam. Jadi sudah ada skrebernya izin Bu, masuk ke kolam dan asap yang keluar itu benar-benar putih bersih dan sedikit. Nah, tapi izin belum 100% dioperasionalkan, masih meraba-raba, ada kekurangan dikit ditambah betulin. Jadi di sini kita juga sambil belajar juga untuk insinerator ada kekurangan di mananya. Nah, nanti yang dari Walet ya Pak RW nanti bisa cek, Pak RW juga ya, dekat, nanti bisa main ke sana diputat Pak TPS-nya. Diputat. Saya rasa untuk pengolahan di sini kita cukup ya. Nanti kita geser ke belakang, kita lihat maggot. Ya, kita lihat ke maggot, yang mana di sana itu kita lihat operasional maggotnya, dari lalatnya seperti apa, baby maggotnya, lalat dewasa dan pupa. Maka kita ke samping ke sana. Bapak Ibu, tadi kan di sana kan digiling ya, kita izin ada ke karetnya ini harus ke atas malah turun. Jadi dari sana masuk izin ke bata berongga ini Bapak Ibu. Nah ini namanya bata berongga. Di sini ventilasinya, pokoknya tindakan sampai kurang lebih sebulan. Ya, tindakan sebulan. Nanti izin di bawah bata berongga ada aliran pipa ke belakang. Ada aliran pipa ke belakang itu untuk yang cairnya. Nah, yang cairnya. Jadi satu-satu ya. Nanti setelah sebulan kita ayak. Jadi setelah sebulan kita dapat di bata berongga, kita dimasukkan ke mesin pengayak. Selanjutnya ke mesin pengayak kita bikin bungkusan pakai plastik. Di sini gitu dengan kita kiri jual ini Rp5.000. Ya, Rp5.000 satu kantong plastik ini beratnya 3 kilo. Kantong plastiknya mah 5 kilo, tapi isi pupuknya isi 3 kilo. Karena kan ini nggak berat. Jadi kita jual Rp5.000. Jadi kita jual dari 2015, sekarang 2026 udah Rp5.000 aja dari itu. Naik. Ya, flat aja. Isi yang di karung-karung ini sama pupuk kompos yang di atas. Nah, itu pupuk kompos juga. Nah, itu ada yang 20 kilo, ada yang 26 kilo, beda-beda. Jadi kita kadang-kadang ada yang borong 3 kilo karungnya. Seperti itu. 3 karungnya di timbang ada berapa kilo. Nah, kita selanjutnya hitung-hitungan per 3 kilo itu 5.000. Seperti itu ya. Nah, kemudian ini yang tadi kita sampaikan, pupuk cairnya buah. Kita di bawah ada ampasnya. Ada ampasnya. Jadi nanti habis ini kita saring, baru airnya kita pakai untuk pupuk tanaman. 1 liter dicampur dengan 10 liter air, baru kita siram-siramkan di pohon. Ini pupuk cairnya, ini pupuk komposnya. Seperti itu ya.
Nah, kemudian kita lihat ke aliran air pas endapan di kompos. Ya, siap. Jadi izin, ini kan kebetulan ada mineral ya. Ini ada tutup. Kebetulan ini tutupnya kan ada tengahnya, ada bolongnya. Bolongnya kita buka. Nah, jadi nggak dibuka semua. Ya terus nggak ditutup yang rapat. Gitu. Ada pembuat gas yang kecil, kalau kita nggak ada angin keluar bisa pecah. Ya di tengahnya ada. Jadi ya, izin terima pertanyaan bagus. Jadi kebetulan kalau selain yang mineral kan nggak ada tengahnya ya. Kebetulan yang mineral kan memang dibuat. Nah, jadi kita manfaatkan untuk cukup air. Nah, izin ini yang dapat ini ya dari pupuk kompos ke bawah. Nah izin kemarin ini kerendam semua, saya buat semua ini kerendam air banjir. Nah kan beda tuh warnanya ya. Ini saya buat semua nanti warnanya. Sama Bu, kita bisa bantu cair, tapi izin dijaga paling cepat 3 bulan. Sebelum 3 bulan jangan. Jadi kalau air dari pupuk kompos kita datang di langsung ke galon, jangan disiramin ke pohon. Efeknya malah mati. Jadi dimatangkan dulu minimal 3 bulan sampai 6 bulan itu matang banget 6 bulan. Jadi kenapa aku nggak boleh langsung ke pohon? Masih proses, warnanya juga belum berubah. Seperti itu. Nah, jadi izin juga itu mau saya buat. Ya tanaman cabai kemarin banjir juga mati semua. Ini baru nanti lagi, ya. Nah, jadi itu di belakang juga tomat. Waktu itu tomatnya juga karena sekarang banjir tomatnya sempat padat, cabai baru segitu, tomatnya sedikit. Jadi izin nanti Bapak Ibu juga perlu politik juga ya, karena kan bikin kompos, bikin cair, dibuktikan dengan tanaman juga. Seperti itu ya. Izin. Yang lain kita langsung kompos sama saya ada lagi. Udah pada praktek belum Bu? Udah kan ya? Oh siap. Nanti kita lihat di aliran dari kompos ke ini izin Bu. Nah izin. Nah di sini dari gilingan pupuk kompos tadi ya dari Sakodani, ini di bawah bata berongga ini ada pipa-pipanya. Air yang turun, jadi nggak beda kemana-mana. Air yang turun kita alirkan ke pipa. Nah di sini kemudian bisa kita ambil ya airnya itu pakai kayu. Nah, airnya sedikit seperti ini. Beda ya dengan air bening ya. Nah, jadi di sini kita manfaatkan daripada dibuang sia-sia, kita kumpulkan di galon-galon bisa menjadi pupuk tanaman seperti itu. Jadi untuk bata berongga ini ya dulunya pakai bambu. Namanya aerator bambu berbentuk segitiga. Dengan kemajuan teknologi kita pakai bata berongga. Kenapa? Karena pakai bambu umurnya lebih dari 1 tahun. Sedangkan ini dari 2016. Sekarang 2026. Jadi sudah hampir 10 tahun ya. 9 tahun lah. Ini masih kokoh. Nah, kenapa sih dibikin bolong-bolong? Nah, jadi izin kalau tempatnya rapat, tidak ada bolongan, yang ada ini menjamur, bukan jadi pupuk, tapi menjamur. Nah, kemudian bolongannya ini ada ukurannya, Bapak Ibu. Kalau yang samping kanan kiri, bolongan ini 3 cm, ketinggian 1 meter, panjang 2 meter. Jadi ini sirkulasi udaranya berjalan. Ditambah dengan pipa juga yang dibolongin. Jadi hasil pupuknya akan lebih maksimal seperti itu ya. Nah, jadi hasilnya maksimal, tidak ada bercampur. Kadang yang belum paham, asal bikin kotak rapat masukin gilingan organik, betul nggak? Yang ada itu apa? Panasnya benar-benar panas tengah, ya. Jadi di situ tidak ada proses angin putar. Yang ada malah berjamur, itu tidak bisa jadi pupuk tapi jelek. Nah ini kualitas.
Nah, nanti kan bisa dicek nanti ya di samping sana ya. Kalau yang ini apa? Bekas hujan ini lantainya nggak rata. Karena ada yang cuci tangan di situ gue mampu. Jadi di sini nggak rata. Jadi ada air tidak. Jadi di sini aman karena kalau atapnya kita tutupi pakai ini ya, pakai paper ya. Nah, jadi dari sini nanti izin akan saya membagi di grup problem. Kalau ini kan kasat mata bagian dalamnya kelihatan, nanti akan saya seperti itu ya. Di Kabupaten Tangerang baru Mustika ya itu, sama Sukarna Sutra. Karena saya bisa juga aplikasinya di sini saya di sana. Sukarna Sutra baru 4 tahun TPS bisa. Jadi sekarang kita ke Kandang Makmur. Sebelum ke Kandang Makmur itu di depan Kandang Makmur banyak ember-ember ya. Nah itu lele masih kecil. Nah lele masih kecil dipindah sekarang di kolam yang di sebelah sana. Tapi sebelumnya kita melihat tabel dulu. Nah, izin Bapak Ibu, ini kandang mahkot ya. Di sini kita bisa lihat ya lalatnya bagaimana, baby mahkot, mahkot dewasa. Ya, ya maka Bapak Ibu masuk ke kandang mahkot. Ya, kita semua. Buat umpan Maka dipersilakan masuk semua. makanan ayam. Izin Bapak Ibu ya. Kita kemarin banjir, ini masih ada garis banjirnya Ibu ya. Ya, itu ada garis banjirnya itu. Sedangkan kandang mahkot kan ketinggian 20 cm. Banjirnya itu ada sekitar 30 sampai 40 cm ya. Maksudnya berenang keluar semua Bu. Nah, izin mahkot kalau banjir itu Minimal ya hampir 2 kintal lah habis. Maggot buat umpan gitu. Semuanya penuh kan ya Pak? Ikan. Semua ini. Nah, jadi ini yang Bapak Ibu lihat ini yang umur sudah 15 hari. Ya, 5 hari lagi seminggu bisa dipanen. Nah, jadi awalnya dari lalat itu. Nah, di sini Kandang lalat, kandang laler. izin maaf Bu, saya kelewat harusnya di sini. Nah, nanti ke sini setelah umur 30 hari, 35 hari berubah menjadi hitam ini. Warnanya berubah menjadi hitam. Ini berapa Pak? Ini umur 30 harian. 30 hari. Nah, berubah menjadi hitam. Selanjutnya yang sudah hitam ini dimasukkan ke kandang lalat. Oh ini hidup ini Pak? Inilah yang berubah lalat. Nah, ini kandangnya nih. Ini dia apa? Gerak. Terus ini bukan mati ya, kopong. Nah, setelah ini kemudian lalat ya. Nah, ini berubah menjadi lalat. Ini dimasukkan dalam kandang. Nah, dimasukkan ke kandang lalat, kemudian berubah menjadi lalat. Ya. Betul. Nah, jadi di sini Hitam. jadi ini kan dipilih ya. Jadi yang dikami nggak usah dipilih Bu. Dia gerakan sendiri. Jadi di sini dikasih makanan yang basah, yang makan sudah naik menghindari makanan. Jadi kalau yang makan sudah hitam sudah puasa. Jadi menghindari makanan naik sendiri. Nah setelah naik sendiri, lalu kita masukkan ke kandang lalat. Ya, ini 15 hari. Ya. Setelah ini 15 hari. Izin, nah setelah lalatnya bertelur, ini komunitas satu di kotak-kotak. Nah di sini kotak-kotak ini komunitas satu. Di sini lalatnya kayak telurnya ada seperti kayu sebagai ya apapun yang tajam atau telurnya di sela-sela kayu. Jadi 2 hari saya diambil. Ya, jadi izin saya sela-sela kayu, jangan terlalu lebar, jangan sampai nggak ada celahnya. Jadi pas dengan apa kayu. Ya, izin supaya saya kemarin ya. Nah, di sini ada lalat yang masuk sela-sela kayu. Emang begitu Ya, ini paketnya masuk sela-sela kayu. Paket aja. Pak kalau nggak kayu apa selain kayu? Yang pas banyak kayu. Kayu aja Bu yang Ya, kalau Kayu langsung aja gitu. ya, kalau dari sisi dia nggak mau. kayu aja yang nyarinya murah. Ini jadi di kotak itu harus ada bau yang menyengat. Itu tidak dimakan lalat, hanya untuk bertelur di situ. Kalau nggak dikasih bau yang menyengat, telurnya sembarang ada di sini, di sini. Terus kenapa kalau nempel di sini Pak? Pengambilannya susah. Ya. Jadi biar permudah pengambilan telur. Dipancing dengan bau. Tempe yang paling menyengat. Boleh dengan yang lain boleh. Jadi ini yang menyengat saja.
Jadi bertelurnya ngumpul gitu di sini. Gitu dulu. Terus kalau dicolek-colek gitu nggak akan merusak telur, Pak? Apanya? Tadi kan ngambil telurnya harus Iya. pakai butter. Betul. Terus nggak akan merusak kalau kena tajam gitu. Oh, jadi ngambilnya harus menggunakan dengan kayu. Jadi kita dasarnya kena ya. Kalau ngambilnya nggak jatuh di dasar kayu rusak. Iya, jadi pengambilan harus sampai dasar kayu. Colek gitu. Iya betul. Ini yang saya jadi telur yang jadi lah. Ya, di sini, Pak, di sini Mbak, ada yang baru dari cangkangnya kayaknya. Baik, cukup. Kita ke kandang sebelah ya. Kemudian lele, ayam sama Lagi lewat teman-teman. Pak, setelah ini telurnya di sini. Ambil. Berapa lama di situ? 2 hari harus ambil telurnya. Telurnya itu sudah Dipindah ke sini, kotak. 2 hari kemudian menetas. Oh, 2 hari. Ya, jadi Kalau udah menetas, menetas juga seminggu. Setelah seminggu di kotak, dipindahkan ke kotak yang gede. Ini kotaknya. Ya, karena kalau seminggu. ini tujuannya apa ini ada ini? Jadi begitu menetas sudah siap makanan. Ya. Jadi ini disiapkan di bawahnya ada tahu. Jadi begitu menetas langsung ada makanan. Nah, di sini Bapak Ibu maksud kita itu dengan seperti ini kita mendapatkan ekonomis ya dari sampah organik awalnya seperti itu. Nah ini ayam blasteran seperti ini Bapak Ibu, ini salah satu ketinggalan. Ibu, jadi kalau kasih makan ayam, nah izin ada jadi di sini saya nggak bisa apa ya. Nah, dari kiri kalau dimasukin ke kotak, jadi dengan ini dia akan lebih sehat. Seperti itu. Tidak akan bau kotoran ayam. Itu. Jadi walaupun ini ada di perumahan akan tetap aman. Itu. Karena langsung habis dimakan karena mager. Cairan lanin untuk pupuk. Kita tanam buat sampahnya yang dijadikan dulu. Bahannya dari sampah organik. Makasih Pak. Iya, monggo, Pak. Terusan je. Lokasinya memungkinkan, tempatnya ada Pak. Jadi tidak sedikit mungkin nih. Ini kita ada tapi buat adanya tengah komplek Pak lapangan. Di Mustika berapa RW Pak? 9. Hah? 9 RW. 9 RW ya. Masuk ke sini semua. Jadi kurang lebih 4.000 lebih. Berarti satu kelurahan samanya ya? Iya. Hampir. Oh, 2 kelurahan. Oh. Berangkali sana Matangkali Pak ke sini. Sini kalau yang ini kan masih Rangka. Jadi 2 kelurahan ini. 2 kelurahan. Berapa RW tuh tadi? 9. 9 RW. Ya, tapi itu warganya kurang lebih 4.000 lebih. Iya. 4.000 kakak ya. Iya. Kurang lebih. Tapi semuanya aktif ya Pak ya, luar biasa ya. Iya. Mantap. 4.000 kakak. 7%-nya dari kakak itu tambah. Sampah tadi semua hari ini semua ditambah. Bisa 2 truk yang diangkut. Jadi nggak ada istilah ke TPA gitu, tempat pembuangan akhir gitu ya. Ada apa yang kita ada? Tadi 2 truk tadi. TPA-nya habis pemilahan diangkut ke Tapi TPA-nya berapa minggu? hari. Oh, tiap hari. Ke TPA mana Pak biasa dibuangnya? Oh, TPA Rajag. ya, kabupaten kan Pak. Pak Kabupaten ya. Oh, gotong royong ya Pak ya. Goyo berukun. Masalah luar biasa.